Secara pribadi sampai detik ini saya belum bisa mengambil kesimpulan final dan bersikap secara tegas terhadap situasi terbaru dalam konflik Amerika versus Iran karena masih diliputi teka-teki. Namun satu hal kini menjadi terang. Bukan hasil akhirnya yang menentukan pembacaan publik, melainkan alur fakta yang sudah terjadi dan tidak bisa disangkal. Kedua pihak, Amerika dan Iran, memang sama-sama mengklaim kemenangan. Donald Trump menyebutnya sebagai kemenangan total. Iran melalui pernyataan resminya juga menyatakan telah meraih kemenangan besar dan bersejarah, bahkan mengklaim Amerika menerima kerangka proposalnya. Namun, seperti dalam sebuah pertarungan, klaim tidak menentukan hasil. Yang menentukan adalah siapa yang mengubah ritme, siapa yang bertahan, dan siapa yang terpaksa mengoreksi langkah-langkahnya. Di dunia pertarungan, pola ini berulang. Petarung yang terlalu agresif, penuh kesombongan, dan sejak awal merasa pasti menang justru sering terkena hukum yang sederhana. Energi habis lebih cepat daripada realitas yang dihadapi. Karma berlaku. Ketika lawan tidak runtuh, sesuai prediksi, ritme berbalik. Dalam banyak kasus yang sesumbar justru yang keteteran. Pola ini terbaca dalam konflik ini. Pertama, tentang kepercayaan. Iran sejak awal menegaskan bahwa perundingan dilakukan dengan ketidakpercayaan penuh terhadap Amerika. Sikap ini bukan bahasa diplomatik, melainkan strategi. Iran tidak menganggap gencatan senjata sebagai akhir konflik, tapi fase sementara untuk mengelola momentum. Kedua, tentang kesiapan konflik ulang. Iran telah membuktikan kemampuan memberikan pukulan-pukulan telak dan mempertahankan kapasitas balasan. Dalam posisi ini, Iran tidak berada dalam tekanan untuk menghindari konflik. Iran siap untuk kembali ke eskalasi kapan saja. Kendali risiko tidak sepenuhnya berada di tangan Amerika. Ketiga, tentang indikator kemenangan yang sudah muncul sebelum keputusan resmi. Dua penanda sangat jelas. Pertama, Israel tidak lagi berada di meja perundingan. Ini bukan sekadar pergeseran teknis, tetapi perubahan struktur. Kedua, Selat Hormuz tetap berada dalam orbit kendali Iran. Dalam konteks geopolitik global, ini adalah titik strategis utama yang tidak bergeser. Dua indikator ini sudah membentuk skor awal yang terbaca sebelum hasil resmi diumumkan. Keempat, tentang perubahan arah Amerika. Ancaman penghancuran total dilontarkan, tetapi kemudian arah berubah menjadi permohonan gencatan senjata sebelum tujuan maksimal Amerika tercapai. Dalam logika pertarungan, ini adalah momen ketika pihak yang menyerang agresif mulai menahan langkah karena tidak mampu menutup pertarungan sesuai target awal. Chris Murphy dalam wawancara dengan CNN menegaskan bahwa jika hasil perundingan memberi Iran kontrol atas Selat Hormuz, maka itu merupakan kesalahan strategis besar Amerika. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan militer yang dilakukan justru beresiko memberikan Iran kendali atas jalur vital yang sebelumnya tidak dikuasainya secara formal. Hakim Jeffries menyebut keputusan melalui eskalasi sebagai langkah sembrono yang menyeret Amerika ke konflik tanpa arah jelas. Sementara hasilnya tidak menunjukkan keuntungan strategis yang sepadan bagi Amerika. Chuck Schumer menegaskan bahwa pendekatan ini melemahkan posisi Amerika dan membuka risiko jangka panjang tanpa menghasilkan pencapaian yang dapat dibuktikan, justru mempermalukan Amerika sebagai adidaya. Alexandria Ocasio-Cortez bahkan menyebut langkah itu sebagai tindakan berbahaya yang berpotensi melanggar prinsip dasar hukum dan stabilitas internasional. Dalam laporan AFP yang dikutip berbagai media, klaim Trump tentang kemenangan total justru berdiri berhadapan langsung dengan kritik Demokrat yang melihat hasil di lapangan sebagai indikasi kegagalan dan kekalahan Amerika Serikat. Disinilah gambarnya menjadi jelas. Amerika memulai dengan klaim dominasi penuh, lalu mengoreksi langkah. Iran bertahan, bahkan membalas, dan masuk ke perundingan tanpa kehilangan pijakan strategis. Iran tidak mempercayai Amerika dan tetap siap untuk konflik ulang. Israel tidak lagi berada di pusat penentuan arah, dan dari dalam Amerika sendiri muncul kritik-kritik tajam yang menyebut hasil ini sebagai kekalahan. Kedua pihak memang sama-sama merayakan kemenangan, namun dalam pembacaan yang jernih, arah pertarungan sudah terlihat. Yang sejak awal paling keras sesumbar justru yang paling banyak mengoreksi langkah. Yang bertahan dengan disiplin justru mengendalikan ritme. Di atas semua itu, satu hal yang tetap harus diperhatikan dengan seksama, bahwa hasil akhir belum diputuskan. Perundingan masih berlangsung. Konflik ini masih terbuka terhadap perubahan apapun. Namun seperti dalam banyak pertarungan besar, keputusan resmi seringkali hanya mengukuhkan apa yang sebenarnya sudah diketahui sejak lama. Amerika tidak lagi berkuasa. Refresh your mind.